Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Bagaimana kabarnya semua? Sehat walafiat ya. Kembali kita bertemu dengan saya Saptanti dari Departemen Kimia Farmasi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kali ini kita akan mendiskusikan tipe-tipe reaksi degradasi obat. Yang mana topik ini akan masuk ke dalam blok Farmaseutika Praktis 1, yaitu di tahun kedua belajar di Farmasi UMY. Dalam presentasi saya ini, saya akan menyampaikan tentang tipe-tipe reaksi yang mana akan menjadi dasar kita menentukan umur obat. Apa itu umur obat? Ada yang tahu? Ya, yaitu adalah kita menentukan kapan obat itu akan ED. Pernah dengar yang namanya obat ED? Ya, walaupun obat ED ini sangat dipengaruhi oleh suhu, oleh bakteri dan sebagainya, tapi di sini saya akan menyampaikan tentang bagaimana menentukan ED suatu obat, begitu ya, berdasarkan dengan jenis-jenis reaksi kimia, begitu. Nah, di sini untuk menentukan ED itu kita harus mengetahui apa yang disebut dengan order reaksi suatu obat, begitu. Nah, nanti akan saya sampaikan bagaimana cara menentukan ED gitu ya, obat itu dengan berdasarkan reaksi kimia. Nah, di sini penentuan umur obat berdasarkan tipe reaksi degradasi itu berdasarkan dari hukum massa gitu ya, action massa gitu ya. Jadi reaksi degradasi obat atau senyawa obat itu sebanding dengan konsentrasi molar reaktan yang masing-masing dipangkatkan dengan jumlah molekul yang mengalami reaksi. Misalnya contohnya seperti itu. Senyawa A dengan molekul sejumlah A ya. A kecil dengan senyawanya A kemudian bereaksi dengan senyawa B sejumlah B kecil menghasilkan produk. Maka rumus dari kecepatan degradasi, kecepatan reaksinya itu adalah itu K atau konstanta kecepatan reaksi dikalikan dengan konsentrasi obat A, ya, senyawa A gitu ya, dipangkatkan dengan banyaknya molekul yang bereaksi, molekul A yang bereaksi, kemudian dikalikan dengan banyaknya molekul B, konsentrasi molekul B dikalikan dengan berapa molekul senyawa itu akan bereaksi begitu. Jadi rumusnya adalah seperti itu. Jadi kecepatan sama dengan K dikalikan konsentrasi pangkat A dikalikan B pangkat B kecil begitu. Nah, di sini yang disebut sebagai order reaksi itu adalah penjumlahan dari semua pangkat tersebut gitu. Kalau kita lihat di situ kalau berdasarkan A maka order reaksinya adalah A. Ya, untuk senyawa A. Untuk senyawa B maka order reaksinya adalah B kecil seperti itu. Nah, kalau secara keseluruhan maka order reaksi dari reaksi tersebut adalah pangkatnya itu dijumlahkan. Jadi A kecil ditambah B kecil begitu. Baik, mungkin akan lebih mudah kalau saya contohkan seperti ini. Jadi ini reaksi degradasi atau reaksi dari anhidrida asetat dengan etil alkohol begitu. Nah, di situ satu senyawa anhidrida asetat itu bereaksi dengan dua molekul etil asetat menghasilkan dua molekul. Di situ adalah senyawa etil ya, apa itu? CH3CO2 C2H2 ya, di etil etoksi gitu ya, dengan air begitu. Maka laju reaksinya itu adalah sama dengan konstanta kecepatan reaksi dikalikan dengan konsentrasi anhidrida asetatnya dikalikan etil asetatnya di pangkat 2, karena di situ si etil asetat bereaksi dua molekul etil asetat bereaksi dengan satu molekul anhidrida asetat seperti itu. Jadi secara keseluruhan karena di situ anhidrida asetatnya itu pangkatnya 1 gitu ya, kemudian etil asetatnya pangkatnya 2, maka secara keseluruhan reaksi ini mengikuti orde ketiga begitu. Nah, selanjutnya kalau di
degradasi obat itu order ketiga atau reaksi dengan order ketiga itu jarang ditemui. Biasanya untuk reaksi degradasi obat itu mengikuti order ke-0 atau order ke-1 ataupun kadang-kadang itu adalah pseudo first order atau reaksi order 1 semu begitu. Nah, di sini untuk reaksi yang order ke-0 begitu, misalnya senyawa A begitu ya, terdegradasi menghasilkan suatu produk. Di sini reaksinya ini tidak tergantung pada konsentrasi dari material tersebut, dari senyawanya tersebut. Jadi kalau kita tuliskan begitu ya, jadi reaksi degradasi suatu obat dengan mengikuti order ke-0 ini adalah K dikali konstanta kecepatan degradasinya dikalikan dengan konsentrasi obat tersebut, pangkat 0. Artinya kalau senyawa itu pangkat 0 itu kan sama dengan 1, jadi degradasinya itu adalah konstantanya itu sendiri gitu. Jadi dia tidak tergantung oleh konsentrasinya. Nah, di sini nanti apabila kita ingin menentukan waktu ED obat itu nanti kita bisa menggunakan rumus tersebut begitu ya. Jadi rumus yang biasa kita pakai untuk menghitung ED obat itu berdasarkan dari rumus kecepatan degradasi obatnya tersebut. Nah, kita perlu tahu di sini sebelum kita menghitung ED obat. Jadi ED obat itu adalah suatu masa di mana pada masa tertentu ED itu berakhir gitu ya. Itu kandungan senyawa obat itu tinggal 90%. Begitu. Jadi karena penyimpanan, karena waktu pengangkutan dan sebagainya, maka ada beberapa dari senyawa itu mengalami degradasi sehingga tinggal beberapa. Nah, kita memutuskan atau dari farmasi itu memutuskan bahwa senyawa obat yang masih tinggal 90% itu adalah mencapai masa ED-nya begitu. Jadi kalau sudah berkurang 10% itu dia sudah habis masa ED-nya begitu. Begitu. Selanjutnya untuk tipe order reaksi yang pertama, di sini bisa kita lihat di situ bahwa kecepatan degradasi obatnya itu mengikuti persamaan. Di situ ada kecepatan itu sama dengan K dikali konsentrasi pangkat 1. Kalau pangkat 1 berarti ya konsentrasinya sendiri begitu kan. Jadi di sini adalah suatu tipe reaksi yang mana dia tergantung oleh konsentrasinya begitu. Nah, kalau kita kita plot ya, kita lihat hubungan antara waktu dengan ini konsentrasi obat yang mengikuti degradasi orde pertama, ini nanti dia kurvanya tidak lurus ya. Hubungannya tidak lurus. Oleh karena itu kalau kita mau menghitung ED obat, itu kan kita harus mengetahui harga K-nya itu ya, konstanta kecepatan degradasinya. Nah, itu akan sangat sulit. Nah, oleh karena itu kita bisa membuat ini hal yang biasa kita lakukan di matematika begitu ya, bahwa dalam studi kinetika ini apabila kurvanya itu tidak lurus begitu, maka kita bisa coba dengan mencari nilai logaritmiknya atau nilai logaritmik naturalnya atau len-nya begitu. Nah, nanti setelah konsentrasi itu kita cari harga len-nya atau logaritmiknya, maka nanti kalau kita buat plot ya, kita analisis itu hubungannya menjadi linier begitu. Nah, oleh karena itu seperti pada slide itu bahwa hubungan antara waktu dengan len konsentrasi itu adalah linier, di mana kita akan mendapatkan garis lurus seperti itu, sehingga kita bisa dengan mudah menghitung harga konstanta kecepatan degradasinya itu. Nah, selanjutnya untuk menghitung ED obat
Nah, itu ada caranya di situ, gitu ya. Kita tinggal masukkan dari persamaan itu, konsentrasi obatnya itu tinggal dijadikan 90%, sehingga kita bisa menghitung ED obat itu sampai kapan begitu, gitu ya. Ini adalah dasar-dasarnya. Kemudian kalau orde kedua ini lebih berbeda lagi di sini, di mana reaksi itu ya, reaksi orde kedua ini akan terjadi apabila degradasi itu terjadi karena ada reaksi antara zat satu dengan zat yang lainnya begitu. Jadi dua zat yang saling bereaksi sehingga ini mengikuti orde kedua seperti itu. Nah, grafiknya juga tidak lurus hubungan antara konsentrasi. Jadi kalau kita mengamati ya dari waktu ke waktu konsentrasi obat itu yang mengikuti persamaan reaksi orde kedua, itu grafiknya juga tidak linier begitu. Dia akan linier apabila kita lakukan hubungan antara waktu dengan seperkadar gitu ya. Kadar satu dibagi kadar itu nanti baru lurus. Nah, di sini di kinetika reaksi kimia ketika kita menentukan harga konstanta kecepatan degradasi obat itu kita bisa memakai slide seperti yang pada gambar itu, yaitu kita membuat hubungan waktu dengan seperkonsentrasi sehingga kita bisa menghitung harga K yang merupakan slope atau gradien atau kemiringan dari grafik itu. Nah, dengan begitu, dengan mensubstitusikan konsentrasi itu tinggal 90%, maka kita bisa menghitung waktu yang diperlukan obat itu akan berakhir tinggal 90%, itu waktunya kapan gitu. Nah, di situ nanti kita bisa menghitung ED-nya itu sampai kapan begitu. Kemudian di sini ada mungkin ada yang pernah mendengar hubungannya dengan rumus Arrhenius. Ya, rumus Arrhenius ini adalah hubungan antara suhu dengan konstanta kecepatan degradasi. Di sini konstanta kecepatan degradasi tidak tergantung dari orde reaksi. Cuma ketika kita mencari konstanta kecepatan degradasi, kita harus memperhatikan dia mengikuti orde ke-0 atau orde pertama atau orde kedua dan seterusnya. Tetapi ketika kita mengaplikasikan rumus Arrhenius, ini tidak perlu memandang ordernya. Yang penting angka dari si konstanta kecepatan degradasi atau K tersebut. Nah, di sini rumus Arrhenius ini sangat bermanfaat ketika kita memproduksi suatu obat misalnya. Nah, misalnya obat itu akan kita kirim, misalnya kita menyumbangkan obat ini ke daerah yang suhunya sangat panas begitu. Nah, di sini kita bisa melakukan sebuah prediksi kapan obat itu kalau dia berada di lingkungan yang suhunya sangat panas begitu. Karena kita tahu bahwa konstanta kecepatan degradasi itu akan naik dengan sangat signifikan ketika suhunya meningkat begitu. Nah, harga K-nya akan semakin besar. Nah, dari situ kalau kita punya beberapa harga konstanta kecepatan degradasi pada berbagai suhu, maka kita bisa memprediksikan gitu ya, kapan waktu ED dari suatu obat apabila kita simpan di dalam suhu yang berbeda. Apakah itu suhu yang tinggi atau suhu yang rendah berdasarkan dari plot hubungan antara konstanta kecepatan degradasi dengan suhu ya. Suhu seperti itu. Nah, kalau dilihat dari situ, suhu itu harus dalam suhu mutlak, yaitu satuannya ada Kelvin. Kalau kita melakukan eksperimen di suhu 30, maka nanti ketika kita melakukan plotting di rumus Arrhenius ini, maka suhu itu harus diubah ke dalam suhu dengan satuan Kelvin, yaitu ditambah dengan 273. Jadi di situ nanti adalah 303 suhunya, begitu. Ya. Nah, ini ada kasus khusus yang mana reaksi itu tidak mengikuti orde ke-0, orde pertama atau orde kedua, tapi yang disebut sebagai reaksi mengikuti pseudo first order atau reaksi
pertama semu begitu. Nah, ini terjadi kapan? Ini adalah terjadi pada obat-obat yang bentuknya larutan atau suspensi. Di situ. Di situ dianggap sebenarnya sih dia terjadi reaksi antara senyawa A dengan B ya, antara obat dengan airnya misalnya seperti itu. Tapi karena salah satu reaktannya atau yang bereaksi itu jumlahnya sangat banyak, misalnya larutan, kan yang terlarut sangat sedikit, yang melarutkan itu kan sangat banyak, sehingga dianggap bahwa yang jumlahnya sangat banyak itu tidak berkurang begitu. Nah, itu sehingga kita bisa abaikan konsentrasinya. Jadi itu yang dianggap sebagai jenis reaksi pseudo first order atau reaksi order 1 semu begitu. Nah, nanti kalau kita mau menghitung konstanta kecepatan degradasinya atau harga K-nya, itu adalah nanti mengikuti cara tipe reaksi orde pertama begitu. Tapi ini adalah untuk kasus yang spesifik, misalnya untuk larutan, suspensi dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh, nanti bisa diaplikasikan atau dicari begitu atau dipelajari bagaimana menghitung gitu ya suatu obat itu kapan waktu ED-nya. Di sini adalah T setengah ya, kita mencari kapan obat itu tinggal setengahnya atau konsentrasinya tinggal separuhnya gitu ya. Ini contohnya dari data waktu ke waktu dan konsentrasi yang kita analisis begitu. Baik, sepertinya itu yang bisa saya sampaikan untuk tipe-tipe reaksi dan bagaimana kita melakukan penghitungan waktu ED obat gitu ya. Jadi yang perlu diingat ketika kita akan menghitung ED obat, ini terutamanya dilakukan di industri obat ya, di mana nanti ketika memproduksi obat kita harus menentukan ED suatu obat atau waktu kadaluarsa ya, itu kapan gitu. Nah, yang perlu kita ingat di sini adalah kalau senyawa itu mengalami suatu reaksi, maka kita harus mengukur atau menghitung konstanta kecepatan reaksinya dulu gitu ya, berapa. Tapi sebelum mendapatkan konstanta kita harus bisa menentukan dia mengikuti orde berapa begitu. Nah, orde reaksi itu bisa ditentukan dari grafik ya, sebenarnya paling mudah dari grafik gitu ya. Kalau grafik hubungan konsentrasi dengan waktu itu sudah lurus, berarti dia orde ke 0. Tapi kalau nanti dia hubungannya lurus dengan waktu dengan logaritmik konsentrasi, itu adalah orde 1. Kemudian misalnya untuk orde 2 itu seperkonsentrasi dengan waktu dia mempunyai hubungan yang lurus, baru dia orde kedua. Kalau ternyata dia seperlog konsentrasi dengan waktu itu hubungannya lurus, tetapi kasusnya dia adalah sebuah larutan, maka dia mengikuti persamaan reaksi orde pseudo first order reaksi. Baik, terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.